supaya bisa merekrut. Ini udah bisa. Alhamdulillah udah bisa. Saya coba Oke, rekam ya, silakan Bu. Bu Nela. Pak Irfan yang record, Pak Irfan? Iya, Iya, silakan, Pak Bu. Irfan rekrut. Silakan Ibu. Oke, dengan stres. Dengan stres, oke. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas tolong disiapkan dan dipimpin doa. Terima kasih ketua kelas. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya. Raka Ramadan, hadir. Apa? Hadir. Kita doakan semoga teman kita cepat sembuh. Ya, karena cuaca seperti ini, jadi anak-anak ibu tolong dijaga kesehatan ya. Perbanyak minum air putih. Sebentar. Raka sakit ya. Oke, apa kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah, luar biasa, hebat, semangat, Allah. Mantap ya. Tidak lupa dengan sarapannya. Aman sarapannya? Kalau tutup apa tuh? Pertanyaannya seperti itu ya. Yang tidak mengatakan dan tolong ya. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk materi baru pada hari ini, masih ingat tidak materi kita sebelumnya? Ingat? Ya, tentang kebangsaan siapa yang memiliki ada berapa unsur kebangsaannya? Kata kerja aktif dan teknik. Ada 6. Benar ya. Ada yang bisa memberi contoh kalimat persuasif atau kalimat ajakan? Ayo apa? Ayo bermain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Anak-anak ibu masih mengingat materi kita sebelumnya karena anak-anak ibu untuk teman-teman ini tentunya kita harus
memahami pertemuan sebelumnya. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang menulis teks prosedur. Silakan anak-anak Ibu lihat ke depan. Sebentar ya. Nah, terlihat sampai ke belakang? Baik. Nah, ini dia. Kompetensi dasar kita adalah 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Nah, ini dia, berarti nanti anak-anak Ibu akan menulis sebuah teks prosedur, ya. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita adalah menulis teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat timbal mata berdasarkan rancangan yang telah dibuat dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Karena itu harus menyimak pembelajaran ini dengan baik. Kenapa? Karena untuk menulis ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau nanti pandai menulis sebuah teks prosedur, itu informasi apa saja yang Anda tahu, misalnya tahu cara buat ini, ya tahu cara buat lalu ditulis nanti bisa berarti kita berbagi ilmu kepada orang banyak, gitu ya. Jadi tolong disimak pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Sebelum kita masuk materi, Ibu ada sebuah video, ya. Silakan disimak dengan baik video berikut ini. Video ini sangat bermanfaat, ya. Sesuai dengan usia kita, tingkatan anak remaja. Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset medis dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Ketika anak-anak memasuki pubertas, tubuh mereka akan mengalami banyak perubahan. Selain mood swing dan menstruasi, perubahan hormon juga menyebabkan meningkatnya produksi keringat yang kadang-kadang menyebabkan turunnya bau badan. Pada remaja, interaksi antara hormon dan bakteri yang umumnya terdapat pada tubuh adalah penyebab utama bau badan. Untuk mengatasi dan mengendalikan bau badan pada remaja, berikut adalah beberapa cara yang bisa dicoba. 1. Mandi yang bersih. Pastikan untuk mandi setiap hari. Jika cuaca sedang panas atau banyak beraktivitas fisik yang menyebabkan keringat keluar lebih banyak, usahakan untuk mandi 2 kali sehari. Memasuki musim remaja, mandi adalah rutinitas yang harus dilakukan dengan benar dan menyeluruh. Orang tua juga sebaiknya mengingatkan anaknya yang mulai memasuki usia remaja untuk lebih memperhatikan kebersihan diri seperti kuku, samping, dan kaki. Sepertinya bisa dilakukan bagi remaja yang sering berkeringat dan bau badannya cukup kuat. 2. Selalu pakai baju yang kering dan bersih. Baju yang sudah dipakai seharian bisa menjadi tempat tinggal bagi bakteri penyebab badan. Misalnya, baju yang selalu dicuci setelah dipakai dan digunakan berulang. Hal ini berlaku untuk pakaian luar dan dalam. Ini adalah waktu yang tepat juga bagi orang tua untuk mulai mengajari anak-anak remajanya untuk bertanggung jawab memisahkan dan mencuci pakaian mereka sendiri. Hal ini akan bermanfaat mereka untuk jangka waktu yang ke depan. Bagi yang beraktivitas kering, gunakan pakaian dari katun karena paling baik untuk keringat atau pakaian yang mengalirkan udara dengan baik sebagai olahraga dan cuaca panas. 3. Gunakan deodoran. Akan biasanya remaja perlu diperkenalkan dengan deodoran atau antiperspiran. Antiperspiran bisa mengurangi jumlah keringat yang keluar dan kemudian mengurangi juga kemungkinan munculnya bau badan. Deodoran dan antiperspiran dijual dalam banyak bentuk dan aroma, tetapi bila anak remaja Anda memiliki kulit yang sensitif, pilihkan yang bebas pewangi untuk mencegah terjadinya iritasi. Deodoran bisa dipakai setelah mandi atau diulang pemakaiannya sebelum atau setelah berolahraga atau beraktivitas fisik lainnya. Simpan deodoran di tas dan di rumah untuk mencegah bau badan timbul sewaktu-waktu. 4. Keringkan tubuh dengan benar.
Tubuh yang lembab, terutama di bagian-bagian lipatan, adalah ladang bagi bakteri untuk berkembang biak dan bisa memperburuk bau badan pada remaja. Karena itu, setiap selesai mandi, pastikan untuk mengeringkan seluruh tubuh dengan benar dengan perhatikan lebih di daerah ketiak dan selangkangan. Jangan langsung menggunakan kaos dengan badan yang masih setengah kering dan membiarkan pakaian menyerap sisa air yang ada. Pastikan juga untuk mengganti handuk yang dipakai seminggu sekali dan menjemurnya di bawah sinar matahari setiap selesai digunakan untuk mencegahnya menjadi tempat bersarangnya bakteri yang bisa berpindah ke tubuh dan menyebabkan bau badan dan masalah kulit lainnya. 5. Perhatikan kebersihan kaki. Anak remaja cenderung menggunakan sepatu dalam waktu yang lama dan tidak jarang tanpa menggunakan kaos kaki. Meskipun mungkin terasa nyaman, memakai sepatu tertutup tanpa kaos kaki bisa menyebabkan bau sepatu berkah. Bau di dalam gunakan bedak bayi, baking soda, atau spray khusus untuk menghilangkan bau sepatu. Alas bagian dengan sepatu yang terbuat dari alkohol juga bisa membantu mengurangi bau tidak sedap. Selalu gunakan kaos kaki berbahan katun saat berolahraga atau beraktivitas dengan menggunakan sepatu dalam waktu yang lama. Jika masalah bau badan masih terus muncul meskipun sudah menjaga kebersihan tubuh dan menggunakan deodoran, maka penyebabnya mungkin datang dari apa yang dimakan. Beberapa makanan beraroma tajam seperti bawang-bawangan dan ikan bisa memicu timbulnya bau badan pada beberapa orang. Bahkan konsumsi daging merah dalam jumlah besar juga diketahui berkaitan dengan meningkatnya bau badan. Kurangi konsumsi makan makanan jenis ini dan cari penggantinya dengan kandungan gizi yang sama namun tidak berbau tajam. Demikian beberapa cara mengatasi bau badan pada remaja. Bila ada pendapat seputar topik ini, bisa tulis di kolom komentar. Oke, ya, ini sangat bermanfaat dengan kondisi kita yang mengalami masa perubahan ya, dari anak-anak menuju remaja. Permasalahan yang sering muncul itu adalah perubahan bau badan. Nah, sekarang ada berapa tips yang disampaikan dalam teks prosedur ini? Ada? Bagaimana caranya untuk menghindari bau badan? Siapa yang tahu? Berdasarkan video, siapa? Siapa yang menyimak? Silakan Ananda. Mandi secara teratur berapa kali? 2 kali minimal ya nak, pagi dan sore. Bagus. Siapa lagi yang bisa? Coba mulai nih. Memakai deodoran ini yang paling praktis ya. Yang malas dengan cara yang AC bisa beli deodoran itu banyak dijual ya. Bagus. Apa lagi? Memakai pakaian yang kering, yang tidak lembab ya. Makanya kalau pulang sekolah itu kan biasa bau badan agak aneh ya. Sampai di rumah harus segera diganti. Ya, bagus. Apa lagi? Mengeringkan badan setelah mandi dengan benar. Jangan asal-asalan karena kalau lembab itu yang menimbulkan bakteri sehingga muncul bau badan. Apa lagi? Mengurangi makan makanan yang berbau tajam. Mengurangi ini yang berbau tajam, contoh bawang, ikan, daging merah. Apalagi yang biasa kita di kampung yang baunya tajam? Durian, bagus. Apa lagi? Apa? Jengkol. Apa lagi? Petai. Itu favorit kita ya. Kurangi, bukan tidak boleh. Bagus ya. Itu tadi sebuah contoh teks prosedur yang dibuat dalam bentuk audio visual atau dalam bentuk video. Nanti anak-anak ibu sasarannya ke sini ya. Kita coba nanti untuk menulis sebuah teks prosedur. Di sini kembali ingat lagi materi kita ada di struktur kemarin ada judul ya kan? Ada judulnya tadi cara menghindari bau badan atau mengatasi. Kemudian ada langkah-langkahnya. Tadi ada 6 ya. Itu adalah strukturnya yang akan kita cobakan. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada tugas kita, latihan kita, anak-anak ibu masih ingat ya anggota kelompoknya? Anggota kelompok bahasa Indonesia, silakan duduk dalam kelompok. Tolong mejanya diangkat ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di tengah, dan kelompok 4 di sini. Ya, diangkat mejanya.
Ya ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Satuan kelas tolong bantu bagikan LKPD-nya. Satu per orang ya. Dapat semuanya? Sebuah teks prosedur, anak-anak silakan praktikan ke depan dulu ya. Ini rambu-rambunya yang akan anak-anak ibu kerjakan sesuai KPD yang sudah dibagikan ya. Yang pertama, judul dulu. Ada LKPD, perhatikan gambarnya, lihat gambar berserinya, kira-kira apa judul yang sesuai dengan gambar berseri tersebut. Kemudian tujuannya apa? Ya, apakah cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Tahapan 1, 2, 3 sesuai dengan gambar. Ada berapa tahapan sesuai gambar? 9 ya, ada 9 tahapan berarti. Ini contoh yang tadi ya. Kalau dibuat jadi teks yang Ibu tampilkan di video tadi, kira-kira seperti ini dia. Judulnya adalah cara menghilangkan bau badan dengan mudah. Itu judulnya. Kemudian bau badan dapat menurunkan rasa percaya diri. Namun jangan khawatir, itu bagian pembukanya ya. Yang menuliskan atau secara tersirat di sana ada apa namanya tujuannya. Kemudian langkah-langkah berikut ini adalah beberapa cara menghilangkan bau badan yang dapat Anda lakukan dengan mudah. 1, 2, 3 ya, sesuai dengan gambar kalau anak-anak ibu. Nah, bagian penutup, nah begitulah tips menghilangkan bau badan dan bau. Oke, silakan kalian praktikkan ya. Nah, itu kalimat persuasifnya atau kalimat ajakan. Ini contohnya ya. Nih, paham kira-kira? Paham apa yang mau dikerjakan? Paham apa enggak? Nih, jelas LKPD yang Ibu bagikan? Ini dia gambarnya. Kalau kurang jelas di sana, ini dia. Yang pertama itu gambar kentang, kemudian ada gambar air di dalam sebuah cawan atau panci. Kemudian ada blender, ya.
Blender itu gunanya untuk menghaluskan. Nah, setelah dihaluskan bagaimana? Nanti diskusikan dengan kelompoknya ya. Lalu bagaimana hasilnya? Ya, ini gambarnya yang lebih jelas. Kalau yang anak-anak ibu dapat kurang jelas di depan silakan dilihat. Ya. Lakukan yang pertama, jenis teksnya apa? Kemudian judulnya apa? Tujuannya apa? Alat dan bahan kira-kira apa? Kemudian langkah-langkahnya. Buat dulu dalam format ini yang ada di LKPD, baru nanti dituangkan secara utuh di dalam format kegiatan 2. Ya. Paham? Paham caranya? Paham apa yang mau dikerjakan? Nah, silakan berdiskusi di kelompok. Anak-anak itu tetap mengerjakan aktiviti masuk, namun didiskusikan dengan kelompok. Tidak ada yang numpang nama. Buat nama di LKP. Silakan. 15 menit cukup ya. Ya, buat namanya. Ini ada kolom nama. Kita coba dulu 15 menit. Lihat di sini ya, jangan di atas buat nama. Ada kolomnya, nama siswa. Silakan didiskusikan. Kalau tidak paham, boleh ditanyakan. Ya. Jangan bingung ya, Nak. Silakan berdiskusi. Apa
Pak Irfan, suara Bu Rini nggak kedengaran Pak Irfan, tertutup itu mic-nya. Iya, yang tadi kan 2 itu Bu, Iya. mic-nya 2, yang satunya lagi keluar Bu, yang diaktifkan Jadi gimana tuh? mikrofonnya. Bagaimana tuh Pak Irfan nggak kedengaran suara Bu Dela jadinya nah? Iya, ini 1 menit lagi, Zoom-nya juga Bu. Udah habis ya, ya, oke deh, nggak apa-apa. Makasih Pak Irfan. Assalamualaikum. Iya, Ya.